Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anak-anakku semuanya, walaupun toh jauh di sana di rumah masing-masing, apakah kalian semua sehat? Alhamdulillah, kalau kalian sehat, yang pertama itu memang sehat. Semuanya kami doakan semoga selalu sehat, bisa mengikuti kegiatan-kegiatan apapun yang ada. Oleh karena itu, saya sebagai guru kalian, guru sejarah Indonesia, kami akan menyampaikan materi konsep dasar sejarah Indonesia. Sebelum kami mulai, perlu kami sampaikan kepada anak-anakku semuanya, jaga kesehatan kalian, karena ini masih suasana pandemi, maka kalian harus jaga kesehatan. Cuci tangan, pakai masker, dan menjauhi kerumunan. Maka sekolah tidak ada tatap muka dengan daring, kami kira sudah bagus atau sudah baik. Maka semua anak-anak untuk bisa mendengarkan. Oke, apakah di antara masing-masing anak ada yang sinyalnya kurang bagus? Ya, alhamdulillah semuanya bagus ya. Oke, kita mulai materi yaitu sejarah Indonesia dengan bab 1, konsep dasar sejarah. Apa toh konsep dasar sejarah itu? Konsep dasar sejarah yaitu diawali dengan cerita. Cerita, ya. Cerita dengan teman kamu bisa, teman saudara kamu bisa, dengan sahabatmu bisa dengan konsep sejarah, bisa dengan namanya kesan pesan. Nah, itu jadi konsep sejarah. Bisa saja dengan yaitu namanya kisah kasih, atau kisah dan pesan. Boleh kisah kasih. Nah, waktu kalian karena sudah umurnya remaja semua, saya yakin mesti punya cerita-cerita kisah kasih. Sebelum itu perlu diketahui dulu bahwa dari awal cerita tadi semuanya, baik cerita maupun kisah kasih maupun kesan pesan atau yang lain, itu yang pertama harus ada ruang. Harus ada ruang dan harus ada waktu, tempat cerita tadi, dan waktunya kapan. Kemudian setelah itu besok, berarti ini anak-anak misalnya ini, kemarin saya daftar di SMA tidak jadi karena saya pilih SMK yang serba bisa. Nah, itu kan bisa tanda hari dan tanggal. Ya, itu bisa, itu nanti namanya bisa dikonsep, ditulis. Bisa juga
yang namanya tadi kisah kasih di sekolah. Apa toh itu kisah kasih? Ya, namanya adalah pengalaman. Saya kenalan dengan teman si A, saya kenalan dengan teman si B. Waktu itu berada di lab IPA, kami kenalan, terus menjadi teman dekat. Itu adalah konsep dasar sejarah, yaitu diawali dengan yang namanya cerita. Beranjak terus menjadi kenangan. Menjadi kenangan atau kenang-kenangan. Lah, kenang-kenangan itu kan ada kenang-kenangan manis ataupun kenang-kenangan pahit. Biasanya kenang-kenangan pahit itu kenangan yang sangat menyakitkan atau sangat sakit di hati. Mungkin entah kalian perjalanan dari sekolah pulang ke rumah, sepedanya bocor beberapa kali sehingga rasanya hati ini sakit. Ya Allah, ban mesti tambal kok cek bocor-bocor. Misalnya seperti itu. Dan kenangan manis juga. Kenangan yang sangat menyenangkan hati. Karena kalian semuanya sudah berumur, yang apa? Yang kenangan manis menyenangkan hati, Pak. Kenangan manis yang sangat menyenangkan hati bisa juga. Kalian tadi sama pulang atau perjalanan dari sekolah ke rumah. Di jalan hati rasanya senang karena apa? Waktu pulang bisa berboncengan atau memboncengkan teman dekat. Sehingga hatinya rasanya berseri-seri dan bersenang hati. Atau pulang dari sekolah atau dari sekolahan ke SMA itu menemukan sesuatu yang hatinya sangat senang. Itu kenangan pahit dan kenangan manis. Masih banyak lagi contoh-contohnya itu. Nah, oleh sebab itu yang namanya dasar atau konsep dasar sejarah itu berawal dari cerita, terus kenangan, terus kesan pesan ataupun kisah kasih tadi. Mungkin itu dasar konsep sejarah. Dan konsep sejarah itu siapa yang membuat? Dasar konsep sejarah itu berawal dari manusia. Nek manusianya itu hanya satu, mau cerita dengan siapa? Kan tidak mungkin. Mesti ceritanya sesama saudara kita, saudara teman kita, ataupun ya teman-teman baru kita lah. Itu berarti konsep dasar sejarah itu pembuat sejarah adalah manusia itu sendiri. Ya, dan konsep sejarah tadi tak awali dari cerita, kenangan, dan kisah kasih. Mungkin itu sedikit penjelasan konsep dasar sejarah. Kalau ada pertanyaan, kami persilahkan. Kalau memang tidak ada karena waktu daring, nanti ganti pelajaran yang lain. Tidak ada ya? Terima kasih. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.